Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Haikal Alafis dengan NIM 17076210033, mahasiswa program studi pendidikan bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Kepribadian terhadap Minat Berwirausaha dengan Efikasi Diri sebagai Variabel Intervening pada siswa SMK. Ini saya akan lokasi penelitian saya yaitu di SMK Negeri 42 Jakarta. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang penelitian saya, yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh masih tingginya angka pengangguran di Indonesia, terutama pada lulusan sekolah menengah ke atas atau SMK. Jadi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2025, lulusan SMK ini menjadi penyumbang tingkat pengangguran terbuka atau TPT tertinggi. Padahal SMK ini sebenarnya itu dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya siap bekerja, tapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan melalui kegiatan berwirausaha. Jadi, namun dari hasil riset yang saya lakukan di SMK Negeri 42 Jakarta Barat ini menunjukkan bahwa minat berwirausaha siswa SMK ini masih rendah, sehingga sebagian besar siswa lebih memilih menjadi karyawan dibandingkan membuka usaha sendiri. Selain itu, siswa juga belum memperoleh dukungan keluarga yang optimal dan masih memiliki keyakinan diri yang rendah untuk memulai usaha. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga dan kepribadian terhadap minat berwirausaha dengan efikasi diri sebagai variabel intervening. Lalu yaitu ada fenomena prariset. Jadi, berdasarkan hasil prariset yang telah saya lakukan, ditemukan beberapa fenomena yang penting. Yang pertama itu, pada variabel lingkungan keluarga, sekitar 70% siswa dinyatakan belum memperoleh dukungan orang tua untuk berwirausaha, baik dalam bentuk dukungan moral maupun finansial. Jadi, selanjutnya, dari sisi kepribadian juga, lebih dari separuh siswa itu mengaku kurang berani mencoba hal baru dan belum siap menghadapi risiko dalam berwirausaha. Selanjutnya, pada variabel efikasi diri, sebagian besar siswa merasa belum memiliki keyakinan terhadap kemampuan dirinya untuk memulai usaha. Dampaknya terlihat pada variabel minat berusaha, di mana hanya sekitar 27% siswa yang tertarik membuka usaha setelah lulus, sedangkan mayoritas lebih memilih bekerja sebagai karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan minat berusaha siswa melalui faktor-faktor yang nanti kita akan teliti. Lalu dalam penelitian ini saya mengidentifikasi masalah. Yang pertama, apakah lingkungan keluarga itu berpengaruh terhadap minat berwirausaha? Yang kedua, apakah kepribadian itu berpengaruh terhadap minat berwirausaha? Yang ketiga, apakah lingkungan keluarga itu mempengaruhi efikasi diri? Yang keempat, apakah kepribadian itu mempengaruhi efikasi diri? Yang kelima, apakah efikasi diri ini mempengaruhi berwirausaha? Yang keenam, apakah lingkungan keluarga berpengaruh terhadap minat berwirausaha melalui efikasi diri? Dan yang ketujuh, apakah kepribadian ini berpengaruh terhadap minat berwirausaha melalui efikasi diri? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi, sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini juga memiliki tujuh tujuan penelitian. Yang pertama, itu menganalisis pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berusaha. Yang kedua, menganalisis pengaruh kepribadian terhadap minat berusaha. Yang keempat, menganalisis pengaruh kepribadian terhadap efikasi diri siswa. Yang kelima, menganalisis pengaruh efikasi diri terhadap minat berusaha. Yang keenam, menganalisis pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berusaha dengan efikasi diri sebagai variabel intervening. Yang ketujuh, yaitu menganalisis pengaruh kepribadian terhadap minat berwirausaha dengan efikasi diri sebagai variabel intervening. Lalu, selanjutnya ada manfaat dan tujuan penelitian ini.
Jadi penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama itu menganalisis pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berusaha siswa SMK Negeri 42 Jakarta Barat. Yang kedua, pengaruh kepribadian terhadap minat berusaha terhadap siswa SMK Negeri 42 Jakarta Barat. Yang ketiga, pengaruh lingkungan keluarga terhadap efikasi diri siswa SMK Negeri 42 Jakarta Barat. Yang keempat, yaitu pengaruh kepribadian terhadap efikasi diri siswa SMK. Yang kelima, yaitu pengaruh efikasi diri terhadap minat berusaha. Dan yang terakhir adalah pengaruh efikasi diri sebagai variabel training antara lingkungan keluarga dan kepribadian terhadap minat berwirausaha. Lalu ada manfaat dan tujuan uh, penelitian ini. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pendidikan kewirausahaan dan psikologi pendidikan. Yang kedua, menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas faktor pembentuk minat berusaha di kalangan siswa SMK. Lalu ada manfaat praktis, yaitu memberikan masukan bagi sekolah dalam memperkuat pendidikan dan pembinaan kewirausahaan. Lalu ada menjadi bahan evaluasi bagi orang tua dalam memberikan dukungan terhadap minat berusaha anak. Dan yang terakhir menjadi referensi bagi pihak guru dan pembuat kebijakan untuk menemukan karakter wirausaha siswa. Lalu ada kejadian teori. Jadi pada penelitian ini, lingkungan keluarga dipandang sebagai lingkungan pertama membentuk karakter nilai, serta dukungan terhadap anak dalam memilih karir, termasuk berusaha. Lalu kepribadian ini menggambarkan karakter individu seperti kreativitas, keberanian mengambil risiko, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi yang penting dalam dunia usaha. Lalu ada efikasi diri, merupakan keyakinan seseorang dalam kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Lalu ada minat berusaha, yaitu merupakan dorongan atau keinginan seseorang untuk memulai usaha secara mandiri. Jadi keempat variabel ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam model penelitian ini. Lalu ada indikator penelitian. Yang pertama ada lingkungan keluarga dan kepribadian. Jadi variabel lingkungan keluarga itu diukur melalui 3 indikator utama, yaitu cara orang tua cara orang tua mendidik, suasana rumah, dan keadaan ekonomi keluarga. Ketiga indikator tersebut dipilih karena dianggap mampu menggambarkan sejauh mana keluarga memberikan dukungan terhadap perkembangan minat berwirausaha siswa. Sementara itu, variabel kepribadian diukur menggunakan konsep Big Five Personality, yaitu openness to experience, conscientious, extravision, agreeableness, dan neurotic. Kelima dimensi tersebut digunakan untuk menggambarkan karakteristik kepribadian siswa yang berkaitan dengan dunia usaha. Lalu ada indikator minat berwirausaha. Jadi indikator minat berusaha itu dapat diukur dengan ketertarikan terhadap dunia usaha, keinginan memiliki usaha, dan keberanian mengambil risiko. Jadi indikator tersebut dipilih karena dianggap mampu untuk menggambarkan minat berusaha siswa. Lalu ada variabel efikasi diri. Efikasi diri yaitu ada 3 indikator, yaitu ada kesulitan, kekuatan, dan keyakinan luas. Indikator-indikator tersebut dipilih karena mampu mewakili dan menggambarkan tingkat efikasi siswa SMK. Lalu ada hasil penelitian yang relevan. Jadi penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Jadi seperti penelitian dari Indriani dan Subowo itu yang menunjukkan bahwa lingkungan keluarga itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berusaha melalui efikasi diri. Lalu yang kedua ada penelitian dari
Julian Distuti dan Karyadi. Jadi di penelitian itu menemukan bahwa lingkungan keluarga secara signifikan berpengaruh positif terhadap minat berusaha. Lalu ada penelitian oleh Saragi yang menunjukkan bahwa kepribadian itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berusaha melalui peran efikasi diri sebagai mediasi. Lalu yang keempat ada penelitian oleh Firdaus dan Pak Levi, yaitu menjelaskan bahwa hasil penelitian ini yaitu yang pertama ada kepribadian itu berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha, yang kedua ada lingkungan keluarga yang berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. Lalu yang kelima ada Nur Syifa dan Listiadi, yaitu dia menemukan bahwa lingkungan keluarga itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha melalui peran efikasi diri. Yang keenam yaitu penelitian oleh Amalia dan kawan-kawan yaitu menemukan bahwa beberapa hasil penelitian ini yaitu pertama kepribadian itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Yang kedua itu adalah lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berusaha, yaitu dan yang ketiga ada kepribadian berpengaruh positif dan signifikan melalui efikasi diri. Yang keempat adalah lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berusaha melalui efikasi diri. Lalu ada hipotesis penelitian. Yang pertama, lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berusaha. Hipotesis kedua yaitu kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap efikasi diri. Dan hipotesis ketiga, lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap efikasi diri. Hipotesis keempat yaitu kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap efikasi diri siswa. Hipotesis yang kelima, pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Hipotesis yang keenam yaitu adalah lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha melalui efikasi diri sebagai variabel intervening. Dan hipotesis yang ketujuh adalah kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berusaha melalui efikasi diri sebagai variabel intervening. Lalu ada bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Dan desain penelitian, populasi dan sampel, pengambilan instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jadi waktu dan tempat penelitian, yang pertama, penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 40 Jakarta dengan menggunakan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan kuesioner. Data penelitian ini diperoleh oleh penyebaran kuesioner kepada responden. Jadi sebelum dilakukan dalam penelitian utama, sebuah instrumen telah diuji melalui validitas dan reliabilitas yang disebar kepada 30 siswa sehingga dapat dipastikan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten. Lalu ada populasi desampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 dan 12 jurusan BDP di SMK Negeri 40 Jakarta Barat dengan jumlah keseluruhan sebanyak 216 siswa. Alasan saya mengambil penelitian ini adalah karena siswa pada jenjang tersebut telah memperoleh mata pelajaran kewirausahaan dan nilai telah memiliki pemahaman serta pengalaman dasar mengenai dunia usaha. Dengan demikian, mereka dianggap mampu memberikan jawaban yang lebih relevan terhadap variabel penelitian yang yaitu lingkungan keluarga, perbedaan efikasi diri, dan minat berusaha. Selain itu, siswa kelas 11 dan 12 juga berada pada tahap pengembangan remaja akhir yang mulai untuk memikirkan karir dan masa depan. Jadi kondisi ini menjadikan mereka kelompok yang tepat untuk diteliti dalam konteks minat berusaha di lingkungan pendidikan kejuruan. Lalu ada sampel. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proportional random sampling. Jadi sampel ini dihitung menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan yaitu sebagai 5% sehingga diperoleh responden yaitu 141 responden. Selanjutnya, jumlah responden itu dibagi secara proporsional setiap kelas agar seluruh populasi dapat terwakili secara seimbang. Lalu ada pengembangan instrumen minat berwirausaha dapat dibaca di tabel. Yang kedua ada lingkungan keluarga. Yang ketiga ada kepribadian. Yang keempat ada efikasi diri. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jadi pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer
data yang diperoleh secara langsung dari responden, yaitu siswa kelas 11 dan kelas 12 di SMK Negeri 42 Jakarta Barat. Jadi, instrumen penelitian ini berupa kuesioner dengan skala Likert 1-6 yang disebarkan melalui Google Form. Seluruh jawaban responden kemudian diolah menggunakan aplikasi STEM-PLS sebagai alat analisis data penelitian. Lalu ada teknik analisis data. Jadi analisis data ini menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM berbasis partial least square atau SEM-PLS. Jadi tahap analisis ini dimulai dari evaluasi outer model untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi di uji validitas kita melihat apakah outer loading itu lebih dari 0,7 dan cross loading lebih dari 0,7 juga dan EV lebih dari 0,5. Lalu ada uji reliabilitas, yaitu pertama ada composite reliability yang kita uji harus lebih dari besar dari 0,70 dan cross back alpha lebih besar dari 0,7 juga. Lalu ada evaluasi inner. Evaluasi inner ini fokus hubungan antara konstruk dan laten meliputi pertama ada R square, itu kekuatan model menjelaskan variabel endogen, yang kedua ada Q square, yaitu analisis untuk melihat kemampuan prediktif suatu model. Yang ketiga ada FAIF untuk menguji multikolonialitas. Lalu ada IPXF, yaitu ukuran besarnya pengaruh setiap variabel eksogen terhadap endogen. Yaitu F square lebih dari 0,2, 0,02 itu kecil, lebih dari 0,15 sedang, dan 0,35 itu besar. Yang terakhir ada goodness of fit atau nilai SRMR, yaitu kelayakan model SMRR. Jadi SMR itu harus kurang dari 0,08 dan nilai NFI-nya harus lebih besar dari 0,90. Lalu ada uji hipotesis. Jadi uji hipotesis dilakukan dengan bootstrapping dengan nilai tes statistik itu harus lebih besar dari 1,96 dan p-value harus lebih besar dari 0,05 untuk mengetahui apakah hipotesis itu berpengaruh signifikan. Dan kita akan termasuk uji pengaruh langsung dan tidak langsung atau mediasi. Lalu yang keempat ada hasil dan pembahasan. Jadi ada selanjutnya ada profil responden. Jadi penelitian ini melibatkan 141 responden, yaitu kelas 11 dan kelas 12 jurusan bisnis dari pemasaran di SMK Negeri 42 Jakarta Barat. Sebelum penyebaran kuesioner utama, peneliti terlebih dahulu melakukan uji coba instrumen kepada 30 siswa kelas 10 untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Setelah itu, instrumen dinyatakan layak, barulah peneliti melakukan pengumpulan data kepada responden penelitian. Karakteristik responden. Berdasarkan karakteristik responden diketahui bahwa total dari 141 responden itu sebanyak 8% itu adalah laki-laki dan 73 responden itu adalah perempuan. Selain itu, penyebaran responden pada setiap kelas dilakukan secara proporsional sehingga seluruh populasi dapat terwakili dengan baik sesuai teknik proporsional random sampling yang digunakan. Lalu ada hasil penelitian. Hasil analisis data statistik dalam penelitian ini dilakukan dengan software SEM-PLS. Jadi analisis ini menyakup analisis deskriptif juga digunakan untuk menampilkan kecenderungan jawaban responden setiap pernyataan dalam kuesioner. Yang pertama, kita menguji validitas lingkungan keluarga. Jadi di slide ini kita menganalisis uji validitas di variabel lingkungan keluarga. Jadi berdasarkan hasil analisis, seluruh indikator memiliki autoloading di atas 0,7, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid dan memenuhi kriteria convergent validity. Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel lingkungan keluarga layak digunakan dalam penelitian. Lalu ada uji validitas kepribadian. Selanjutnya,
Sama seperti variabel sebelumnya, seluruh indikator kepribadian ini nilai autoloadingnya di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator mampu mengukur variabel kepribadian secara tepat, sehingga seluruh item dinyatakan layak dan valid dapat digunakan di tahap analisis berikutnya. Lalu ada uji validitas efikasi diri dan minat berusaha. Jadi pada saat ini ditampilkan hasil analisisnya yaitu kedua variabel nilai autoloadingnya di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu mempresentasikan konstruk yang diukur dengan baik. Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel efikasi diri berusaha dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Jadi uji reliabilitas itu dinyatakan valid apabila nilainya di atas 0,7. Berdasarkan tabel tersebut, seluruh variabel memiliki nilai crossback alpha dan compositability di atas 0,7. Sebagai contoh, variabel kepribadian dan memiliki nilai compositability atau CR-nya 0,966, sedangkan minat berusaha adalah 0,945. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang baik sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliable dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Kita ada analisis deskriptif. Jadi selain menggunakan CPLS, peneliti juga menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan Microsoft Excel. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kecenderungan jawaban responden terhadap variability. Data disajikan berdasarkan rata-rata jawaban responden sehingga dapat diketahui kondisi umum lingkungan keluarga, kepribadian, efikasi diri, dan minat berusaha sesuai SMK Negeri 40 Jakarta Barat. Berdasarkan hasil analisis deskriptif minat berusaha, variabel ini memperoleh nilai rata sebesar 4,58 sehingga termasuk dalam kategori yang sangat tinggi. Indikator ini dengan nilai tertinggi adalah keyakinan untuk berusaha serta keberanian mengambil risiko. Sedangkan indikator dengan nilai terendah adalah keinginan memulai usaha sendiri. Meskipun demikian, indikator tersebut tetap berada pada kategori sangat tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, responden telah memiliki minat berusaha yang baik. Lalu ada analisis deskriptif lingkungan keluarga. Pada variabel ini, lingkungan keluarga diperoleh kategori tinggi. Indikator dengan nilai tertinggi adalah pemenuhan kebutuhan oleh orang tua, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan dukungan dari keluarga. Sementara itu, indikator terendah adalah keinginan berwirausaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga memberikan dukungan yang cukup baik terhadap pengembangan minat berusaha siswa. Lalu ada analisis deskriptif kepribadian. Jadi indikator kepribadian ini menunjukkan bahwa kepribadian responden berada pada kategori tinggi. Indikator tertinggi itu pada semangat dan energi dalam beraktivitas, sedangkan indikator terendah adalah ketelitian dalam mengerjakan tugas. Walaupun menjadi indikator dengan nilai paling rendah, nilainya tetap berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa secara umum memiliki karakteristik kepribadian yang sangat positif. Lalu analisis deskriptif efikasi diri. Hasil analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa variabel efikasi diri juga berada pada kategori tinggi. Indikator dengan nilai tertinggi adalah kemampuan menemukan solusi ketika menghadapi masalah, sedangkan indikator terendah adalah kemampuan tetap tenang ketika menghadapi kesulitan. Secara keseluruhan, responden memiliki keyakinan yang baik terhadap kemampuan dirinya dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan berbagai tugas. Lalu ada hasil dan penelitian. Yang pertama ada convergent validity. Convergent validity itu adalah pengujian untuk mengetahui apakah setiap indikator mengukur konstruk yang baik. Jadi berdasarkan analisis, seluruh indikator memiliki nilai faktor di atas 0,70 ya, dengan demikian indikator tersebut memiliki kriteria convergent validity dinyatakan valid.
Lalu ada discriminant validity, yaitu pengujian discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap indikator memiliki hubungan yang lebih baik, lebih tinggi terhadap konstruknya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Suatu indikator dinyatakan memenuhi discriminant validity apabila nilai loadingnya pada konstruk asalnya lebih tinggi dibandingkan nilai konstruk lain. Berdasarkan hasil cross loading, indikator variabel keluarga, kepribadian, aplikasi diri, dan minat berusaha memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk lainnya asalnya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Dengan demikian, seluruh indikator memenuhi kriteria discriminant validity yang baik dan valid dan memiliki nilai di atas 0,7. Lalu ada average atau AV. Saya menggunakan cross-loading, discriminant validity juga dievaluasi dengan nilai AV berdasarkan hasil analisis seluruh variabel AV di atas 0,5, dan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% variasi indikatornya. Oleh karena itu, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan memiliki kriteria validitas konvergen dan layak untuk pengujian model struktural. Lalu ada uji Forner-Locker. Jadi Forner-Locker itu sebagai salah satu metode untuk menguji discriminant validity. Berdasarkan pada slide tersebut bahwa nilai akar kuadrat AV itu pada setiap variabel lebih besar dibandingkan nilai korelasi dengan variabel lainnya. Hasil ini menunjukkan setiap konstruk mampu menjelaskan indikator sendiri dengan lebih baik dibandingkan konstruk lainnya. Dengan demikian, model penelitian ini telah memiliki kriteria discriminant validity berdasarkan metode Forner-Locker. Yang terus selanjutnya ada composite reliability dan crossback alpha. Jadi pada saat ini kita berikan kembali hasil pengujian reliabilitas sebagai konfirmasi bahwa seluruh konstruk memiliki nilai konsistensi yang baik. Dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai composite reliability dan crossback alpha di atas 0,7. Hal tersebut bahwa seluruh instrumen memiliki konsistensi internal yang sangat baik sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan layak digunakan untuk pengujian material struktural. Selanjutnya ada evaluasi of structural model atau inner model. Yang pertama ada uji FEF. Jadi tahap ini adalah menguji varian invention vector atau FEF yang bertujuan mengetahui apakah terdapat gejala multi-call antar variabel dalam metode penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar indikator FEF di bawah angka 5 sehingga memenuhi batas yang direkomendasikan meskipun terdapat beberapa indikator yang nilainya sedikit tinggi. Secara keseluruhan model penelitian ini tidak mengalami masalah multikoliniaritas yang serius. Oleh karena itu, seluruh variabel yang di sini masih bisa layak digunakan dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya ada efek F atau F square. Jadi di F square ini pengujian itu bertujuan untuk mengetahui betapa besarnya kontribusi masing-masing variabel terhadap variabel lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kepribadian itu memberikan pengaruh paling besar terhadap efikasi diri dibandingkan hubungan antar variabel lainnya. Sedangkan hubungan variabel lainnya berada pada kategori pengaruh kecil. Jadi temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan efikasi dari siswa itu lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian yang dimiliki. Lalu ada GOF atau Goodness of Fit. Jadi Goodness of Fit itu untuk mengetahui apakah model penelitian ini telah sesuai dengan data yang digunakan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh oleh nilai SRMR-nya itu adalah 0,094. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model telah sesuai dengan Goodness of Fit sehingga dapat dikatakan layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Dengan demikian, model penelitian ini memiliki tingkat kesesuaian yang baik antar model. Lalu selanjutnya ada evaluation of structural model atau inner model. Yaitu ada R-square. R-square itu digunakan untuk setiap variabel endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Jadi R-square ini tujuannya untuk menggambarkan seberapa besar variabel itu mempengaruhi variabel laten endogen. Jadi berdasarkan hasil data dari tabel 4.15 ini, di atas menunjukkan bahwa R-square pada efikasi diri itu sebesar 0,832. Hal ini berarti 83,1% efikasi diri ini mempengaruhi oleh variabel lingkungan keluarga dan kepribadian.
dan sebesar 16,9%-nya itu sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Selain itu, R-square untuk variabel minat berusaha sebesar 0,730. Hal ini berarti 73% kepuasan kerja kepuasan minat berusaha dipengaruhi oleh variabel lingkungan keluarga dan kepribadian melalui aplikasi diri, dan sebesar 27%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Selanjutnya ada nilai predictive relevance atau Q-square. Jadi Q-square itu yang dikenal sebagai Q-square adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik atau suatu model itu dapat memprediksi nilai observasi. Berdasarkan hasil perhitungan, di atas memperhatikan nilai prediktif relevance variabel efikasi diri sebesar 0,509 atau lebih besar daripada 0. Selain itu, hasil perhitungan di atas memperhatikan nilai predictive relevance variabel minat berusaha sebesar 0,522, lebih besar daripada 0. Maka dari itu, model dapat dikatakan layak untuk memiliki nilai prediktif relevan. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan dengan melihat nilai T statistik dan P-value yang diperoleh melalui proses bootstrapping pada Smart PLS. Jadi nilai signifikasi yang digunakan yaitu two-tail dengan nilai T-table sebesar 1,96 pada tingkat signifikasinya 5%. Artinya apabila tes statistik berada pada rentang min 1,96 kurang dari 1,96, tes statistiknya itu lebih besar daripada min 1,96 dan kurang dari 1,96, maka hipotesis dilayakan layak tidak signifikan. Sebaliknya apabila tes statistik itu kurang dari min 1,96 atau lebih besar daripada 1,96, maka hipotesis dinyatakan signifikan. Adapun hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, lingkungan keluarga terhadap minat berusaha, yaitu nilai tes statistiknya adalah 4,078 dan p-value-nya itu 0. Dengan dikatakan positif dan signifikan. Lalu sama dengan lingkungan keluarga terhadap efikasi diri, dan di antara semua ini yang tidak positif dan signifikan ada di kepribadian terhadap minat berusaha. Jadi kepribadian itu tidak dapat mempengaruhi secara langsung minat berwirausaha. Namun di tabel terakhir, kepribadian itu dapat mempengaruhi minat berusaha melalui efikasi diri. Selanjutnya ada uji hipotesis. Hipotesis yang pertama, lingkungan keluarga terhadap minat berusaha, yaitu hipotesis diterima. Jadi semakin baik dukungan keluarga, juga semakin tinggi minat berusaha siswa. Lalu hipotesis kedua juga diterima. Jadi dukungan keluarga itu meningkatkan juga keyakinan siswa terhadap kemampuan berwirausaha. Lalu hipotesis yang ketiga itu tidak diterima. Jadi kepribadian itu belum mampu secara langsung meningkatkan minat berusaha siswa. Lalu hipotesis keempat itu ada kepribadian ke efikasi diri. Nah, hipotesis ini diterima. Jadi kepribadian yang positif meningkatkan efikasi diri siswa. Lalu yang kelima ada efikasi diri siswa terhadap minat berusaha, itu juga diterima. Jadi semakin tinggi efikasi diri, semakin tinggi juga minat berusaha. Lalu hipotesis yang keenam adalah lingkungan keluarga terhadap minat berusaha melalui efikasi diri, yaitu itu juga diterima. Jadi efikasi diri ini dapat memediasi pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berusaha. Lalu hipotesis itu juga diterima, yaitu efikasi diri itu dapat memediasi pengaruh kepribadian terhadap minat berwirausaha. Lalu ada bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, lingkungan keluarga itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berusaha. Hasil ini juga menunjukkan bahwa semakin baik dukungan keluarga, perhatian, bimbingan, kondisi lingkungan keluarga yang diberikan kepada siswa, maka semakin tinggi pula minat siswa untuk berwirausaha. Lalu yang kedua, kepribadian tidak mempengaruhi signifikan terhadap minat berusaha siswa. Hasil ini menunjukkan bahwa karakteristik kepribadian yang dimiliki siswa tidak mampu secara langsung meningkatkan minat berwirausaha. Lalu yang ketiga, minat lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap efikasi siswa.
Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga yang mendukung mampu meningkatkan keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan menyelesaikan tugas. Yang keempat, kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap efikasi diri siswa. Semakin baik karakteristik kepribadian yang dimiliki siswa, maka semakin tinggi pula keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya. Efikasi diri ini juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berusaha siswa. Jadi semakin tinggi keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya, maka semakin tinggi pula minat siswa untuk berwirausaha. Lalu yang keenam, berwirausaha. Lalu efikasi diri sebagai variabel mediasi. Hasil ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga mampu meningkatkan efikasi diri siswa yang pada akhirnya mendorong meningkatkan minat berusaha. Yang ketujuh, kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berusaha melalui efikasi diri sebagai variabel mediasi. Hasil ini penelitian juga menunjukkan bahwa kepribadian tidak memberikan pengaruh langsung terhadap minat berusaha. Namun, dapat meningkatkan minat berusaha melalui peningkatan efikasi diri siswa. Lalu implikasinya, yang pertama, implikasi teoritis. Penelitian ini memperkuat kajian kewirausahaan dengan mengintegrasikan lingkungan keluarga, kepribadian, efikasi diri, dan minat berusaha dalam satu model penelitian. Lalu, hasil penelitian ini mendukung teori efikasi diri Bandura bahwa keyakinan individu terhadap kemampuannya berpengaruh terhadap perilaku dan minat berusaha. Lalu temuan juga mendukung teori offline behavior oleh Eisen yang menunjukkan bahwa perceived behavior control atau verifikasi diri berperan penting dalam membentuk minat berusaha. Lalu penelitian membuktikan juga bahwa lingkungan keluarga tidak hanya berpengaruh langsung terhadap minat berusaha, tapi juga secara tidak langsung melalui efikasi diri. Kepribadian terbukti meningkatkan efikasi diri sehingga mendorong terbuktinya minat berusaha. Dengan demikian, efikasi diri berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antar kepribadian dan minat berusaha. Lalu ada implikasi penelitian. Yang pertama bagi sekolah yaitu memperkuat pembelajaran kewirausahaan yang fokus pada peningkatan efikasi diri. Yang kedua, menyediakan program project based learning, simulasi training, teaching factory, dan mentoring bersama pelaku UMKM. Bagi orang tua itu memberi dukungan moral, motivasi teladan, dan kesempatan anak untuk mencoba kegiatan usaha sejak dini. Lalu menumbuhkan kesadaran bahwa berwirausaha dapat menjadi pilihan karir yang bermanfaat bagi masa depan dan ekonomi keluarga. Ajutan bagi siswa itu meningkatkan telitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai karakter penting sebagai seorang wirausahawan. Terus mengembangkan efikasi diri serta keberanian menghadapi tantangan agar minat berusaha lebih tinggi. Lalu terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada SMK Negeri 40 Jakarta Barat, sehingga hasil penelitian belum dapat digenerasikan pada seluruh jenjang pendidikan atau kelompok usia yang berbeda. Yang kedua, variabel digunakan dalam penelitian masih terbatas juga, yaitu hanya pada lingkungan warga, kepribadian, efikasi diri, dan minat berusaha. Sehingga masih terdapat faktor-faktor lain yang berpotensi mempengaruhi minat berusaha, seperti faktor pendidikan kewirausahaan, motivasi berwirausaha, literasi keuangan, dukungan teman sebaya, dan faktor ekonomi. Lalu ketiga, yaitu ada data penelitian yang diperoleh melalui kuesioner sehingga jawaban responden sangat bergantung pada persepsi dan tingkat kejujuran masing-masing responden. Yang keempat, ada penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga belum mampu menggali secara mendalam pengalaman dan alasan yang dicari minat berusaha siswa. Dan sarannya, yang pertama, penelitian ini kan hanya dilakukan di SMK 40 Jakarta Barat. Sehingga perlu digenerasi hasil penelitian ini yang masih terbatas. Jadi, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan penelitian beberapa SMP di wilayah yang berbeda agar hasil penelitian lebih representatif. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan variabel lingkungan keluarga, kepribadian, efikasi diri, dan minat berwirausaha. Penelitian ini selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi minat berusaha seperti pendidikan kewirausahaan, literasi keuangan, motivasi berusaha, dukungan teman sebaya maupun penggunaan media digital. Lalu yang ketiga, penelitian ini melakukan pengambilan data hanya menggunakan kuesioner. Kuesioner diharapkan dapat menerapkan teknik triangulasi data melalui pengumpulan metode seperti wawancara mendalam atau observasi guna meningkatkan validitas dan mengurangi potensi bias yang timbul akibat subjektivitas persepsi serta tingkat kejujuran responden dalam mengisi kuesioner. Penelitian ini juga menggunakan pendidikan kuantitatif melalui kuesioner sehingga belum mampu menggali alasan yang lebih dalam rendahnya minat berusaha. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan mixed method atau kualitatif melalui wawancara mendalam agar memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Terima kasih. Sekian presentasi
sidang akhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.